Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bertatap muka, tapi tidak ada suara. Ada. Kecil. Alhamdulillah, ada yang bertatap muka langsung, ada yang bertatap muka lewat Zoom. Sore hari ini kita ngaji, mudah-mudahan ngaji kita selalu mendapat barokah. Sambil menikmati apa yang dihidangkan. Ya, sebelum disindir Ustaz. Nah, saya kira demikian pengantar dari saya. Berikutnya akan persilakan Ustaz untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiru wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام. أما بعد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا zidna ilman nafi'a. Amma ba'd, sahabat dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pertemuan kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para guru, para ulama, para kiai yang telah meninggalkan kita semua, mendahului kita semua di era Covid ini, kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan syahid dan mendapatkan surga. Dan juga semua orang yang mereka berjuang untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, dan kemudian mereka terluka dan mendapatkan siksaan di dunia ini, mudah-mudahan mereka mendapatkan syahid dan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang datang sekarang ini, baik yang di rumah ataupun di tempat ini, diberi keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kita akan lanjutkan fikul iman billah. Ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innama itu disebut
namanya adadul qasam, untuk memberikan batasan, sehingga tidak diartikan sesungguhnya, tetapi diartikan hanya. Jadi hanya orang-orang yang beriman, maksudnya adalah orang yang beriman yang sebenarnya, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu orang-orang ketika disebut nama Allah itu gemetarlah hati mereka. Jadi hati mereka ketika disebut nama Allah itu gemetar. Saya secara pribadi rata-ratanya gitu ya, belum masuk di ayat ini. Karena kita ini kerung nyanyi gemetar. Mestinya ini kan gemetar mendengar nama Allah. Mungkin kalau pakai bahasa yang gampang, ketika kita sedang mencintai seseorang, sangat cinta, sangat ta'zim, sangat mengagumkan. Lalu kemudian kita ditelepon bahwa dia mau datang ke rumah kita. Itu biasanya ada rasa, ya, rasa ngedek itu kan gemetar. Itu seperti ya, ketika orang mau menghadapi akad nikah itu juga sama. Saya tidak tahu yang lain, saya dulu begitu. Sama, Ustaz. Sama. Artinya mandi itu udah rodoan, aduh nggak apa, bagaimana? Iya. Saya mikir apa? Itulah namanya. Itu orang sudah gemetar hati. Gemetar itu karena pasti ada rasa cinta, ada takut. Nah, ada rasa cinta, takut, ada takdim. Atau kita merasa mungkin nanti ketika ketemu itu tidak sempurna kita ini. Atau kelihatan belangnya. Maka orang-orang beriman itu ya begitu. Ya takutnya mungkin karena kurang amalnya. Atau karena cintanya kepada Allah yang telah memberikan fasilitas yang banyak dalam kehidupannya. Yang kita tidak pernah minta, tetapi Allah memberikan yang sudah sangat banyak. Belum yang kita minta kemudian diberi. Makanya mereka levelnya, kalau itu sudah level yang tertinggi ya seperti ini. Wajilat qulubuhum. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika tanda-tanda atau ayat-ayatnya itu dibaca, dipahami, dihayati, maka bertambahlah imannya. Karena keimanan yang kuat itulah bahwa yang maha kuasa seperti sebelum yang saya jelaskan, yang maha kuasa perkasa itu hanya Allah, yang maha kuat itu hanya Allah, yang maha mencukupi itu hanya Allah, yang maha melihat, yang maha melindungi itu hanya Allah. Maka kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Makanya orang-orang beriman itu pasrahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan tadi. Makanya kita sambil peristiwa, misalnya peristiwa Habib Rizik misalnya. Itulah salah satu contoh kekuasaan Allah dan kekuatan tawakal. Jika dia mau mesti pengajian, pasti targetnya itu kan bukan pengawalnya. Pasti target utamanya adalah yang Habib Rizik. Tapi itu alhamdulillah kemudian lalu adalah yang kena ini adalah yang pengawalnya. Dan itulah contoh itu namanya ma'iyatullah khassah, itu namanya perlindungan Allah. Allah masih menghendaki untuk meneruskan perjuangan.
Nah, bukan berarti kalau pejuang itu kemudian meninggal bukan berarti kalah. Karena sebagai nabi sebelum kita, dia juga meninggal, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kalau dalam kisah-kisah Riyadhus Shalihin misalnya, ada seorang anak muda yang kemudian juga kemenangannya ketika dia dibunuh. Ketika dia dibawa ke laut tidak bisa mati, dibawa gunung tidak bisa mati, kan kemana mati? Kemana dia tidak bisa mati, hidup lagi. Tetapi ketika anak itu mengatakan, aku bisa mati ketika kamu memanah, katanya, dengan mengucapkan bismillah, maka dialah mati. Kematian yang syahid, dan itu menjadikan lalu sebagian besar orang itu menjadi beriman. Jadi kemenangan itu ada kematian pejuangnya lalu menjadikan beriman. Setelah kematian itu lalu dapat kemenangan. Ada yang memang pejuang itu ketika masih hidup dia sudah mendapatkan kemenangan. Sebagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun hadis juga menyebutkan di antara wafatnya Rasul itu ya syahid, karena ada sisa-sisa racun. Jadi bukan berarti itu sebuah kekalahan lalu mengatakan loh, maksud Nabi bisa diracun, tidak? Ya semua bisa, karena Nabi itu bukan Tuhan. Kalau Allah menghendaki untuk hikmah tertentu, supaya meninggalnya itu meninggal dalam keadaan syahid. Karena tidak ada kematian yang istimewa itu, kecuali kematian syahid tadi. Nah inilah orang-orang beriman itu yang tawakkalun, jadi bertawakal. Jadi dia yakin, kenapa dia pasrah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai wakilnya, ya karena dia yakin bahwa Allah itu mampu. Sebagaimana Pak Odang Marodiin ketika ada udut, lalu menyuruh Pak Umar tolong saya diwakili, karena saya tidak bisa. Kenapa dia minta mewakili? Karena dia yakin dia mampu mewakili pekerjaannya yang diwakilkan. Nah itulah tawakal. Nah, kita berkeyakinan dengan kuat bahwa Allah itu sangat mampu dan pasti mampu untuk melakukan apa saja ya, apa saja yang kita inginkan itu, dan Allah pasti akan melindungi kita. Maka kita semua tawakalkan seluruh pekerjaan, seluruh proyek kita, seluruh agenda dakwah kita ini kita tawakalkan semuanya kepada Allah, supaya Allah terlibat di dalam semua urusan. Nah, selanjutnya apa ciri orang yang beriman yang sebenarnya? Alladzina yuqimunas shalah, yang mereka itu mendirikan sholat. Sehingga yuqimunas shalah itu diartikan mendirikan sholat dengan sempurna sesuai dengan syarat, rukun dan adab-adabnya. Para ulama mengartikannya begitu, karena bukan alladzina ya'malunas shalah, tetapi alladzina yuqimunas shalah. Itu artinya mendirikan. Kenapa mendirikan? Karena kalau orang itu dari duduk untuk berdiri itu membutuhkan energi yang besar. Tapi kenapa kita bisa berdiri? Ya itu kebetulan aja sehat. Ketika kebetulan ada sesuatu yang tidak sehat, maka itu akan sangat berat sekali itu berdiri, membutuhkan energi. Dan memang hakikatnya itu membutuhkan energi yang berat, yang banyak. Hanya saja sistem di dalam tubuh kita semuanya masih bekerja dengan normal dan baik. Nah, sholat itu seperti itu. Cirinya adalah mereka sholat dengan sempurna, dengan tenang, dengan pelan, syarat rukun dan adabnya, dan mereka melaksanakan dengan berjamaah. Makanya kemudian kita bikin gerakan berjamaah itu adalah ya dalam rangka ini. Bagaimana kaum muslimin itu punya kualitas sholatnya sempurna. Karena inilah bagian nanti pertolongan Allah akan datang. Ketika Malang Raya semua kaum musliminnya berjamaah di masjid, nanti sampai Jawa Timur, nanti terus seluruh Indonesia, maka insya Allah baru kemenangan akan datang. Dan kita bisa membayangkan bagaimana dulu Muhammad Al-Fatih itu yang membawa pasukan 250.000 orang.
lalu kemudian menggunakan kekuatan meriam yang paling canggih. Cuma membutuhkan waktu 50 hari untuk berperang. Itu pun kekuatan meriam yang disiapkan yang sangat canggih, itu kemudian bukan dari situ kemenangan. Tetapi karena pertolongan Allah, kapal-kapal itu bisa naik bukit, jika bisa masuk ke tempat yang lemah. Tapi kita akan melihat dari sisi mana yang persiapannya kan luar biasa itu, ya. Itu pun pasukannya hampir tidak ada yang pernah meninggalkan sholat berjamaah dan tidak pernah meninggalkan diantaranya ya ada puasa Senin Kemis, ada qiyamul lail. Nah, itu aja kayak begitu. Jadi makanya kemudian kita mengatakan, kok mulai biar nggak menang-menang ya. Orang Islam itu didolimi toh. Karena orang Islam itu masih banyak melakukan perang dengan Allah dan Rasul. Kan nggak mungkin itu ditolong oleh Allah dan Rasul. Apa itu? Ya orang melakukan riba itu kan perang dengan Allah dan memerangi Allah dan Rasulnya nggak mungkin ditolong. Dan itu masih mayoritas. Nanti ketika ada orang sudah mulai transaksi syariah, orang sih mengatakan lalu bahwa oh itu sama saja. Mestinya Muslim tidak boleh mengatakan begitu. Karena setiap kali kita memunculkan syariat itu sebenarnya adalah permulaan perjuangan. Itu pasti tidak sempurna. Dan tidak mungkin bisa dibandingkan ini yang baru berjuang dibandingkan dengan yang konvensional yang sudah puluhan tahun. Tidak mungkin. Lalu yang ini sudah didukung undang-undang yang sangat kuat, sementara yang syariah ini belum didukung undang-undang yang kuat, bahkan dimusuhi oleh undang-undang itu. Sehingga tidak bisa syariahnya sempurna karena undang-undangnya belum ada sempurna. Dan contoh begitu. Maka itulah kemudian kita penting lalu setiap perjuangan yang dimulai orang Islam itu ya kita dukung sesuai dengan kemampuannya. Dengan sikap husnudzon. Jangan bersikap suudzon. Itu paling syariah jangan ngetok begitu. Kan banyak orang begitu. Sama dengan kemudian lalu muncul ketika muncul perumahan syariah lalu muncul hati-hati banyak perumahan berkedok syariah, itu pasti bukan orang beriman. Kita sudah bersyukur dia mau pakai label syariah itu sudah bagus. Pakai label itu kita sudah apa? Berarti dia sudah mulai senang dan bangga. Hijrah. Bahkan hijrah. Sudah bagus itu. Nah persoalan kemudian, udah ini syariah tapi kok ngingin, ya tidak apa-apa. Karena itu namanya masih proses. Nah kan seperti ada orang baru hijrah, dulu ben-benan lalu hijrah. Lalu kemudian kawan kita lihat langsung sholat khusyuk bacaan nih. Tapi kok ngaji ini gak iso. Jangan dilihat itu kudungan itu bagus itu. Persoalan ngaji kenapa? Karena dia hijrah itu tuwek. Lambi ini ya wis kaku, kemudian sing ngajariku kemudian gak telaten bisa. Kamu itu kan tuwek repote. Jadi ini penting bahwa perjuangan kita alladzina yuqimuna shalah. Jadi gerakan, jadi kita kan bikin gerakan berjamaah ke masjid. Itu tetap kita jalankan, tidak boleh berhenti. Kalaupun kita tidak ada pelatihan sama takrida gitu. Meskipun orang-orang kan itu sebetulnya tidak boleh. Karena mahasiswa belum masuk apalagi kita bawa ribuan orang ke situ kan gitu ya. Kita khusnudzon pasti tidak boleh. Tapi juga alhamdulillah ini ya karena akad ini kita jalan keluar kota, jalan ngembangin anak. Akad-akad terakhir ini di beberapa masjid itu itu di masjid Saujaja Baitur Rahmah. Kita berserial itu 5 kali pertemuan pelatihan sholat. Terus dari situ lalu di booking Masjid Al-Mu'minun 5 kali pertemuan gitu ya. Alhamdulillah katanya juga ada 200-an. Kita bersyukur
Nah, siapa tahu kemudian dari situ lalu kemudian pelan-pelan ada nanti gerakan jamaah itu terus berkembang. Jadi tidak boleh berhenti sesuai kita apa sesuai dengan kemampuan kita dalam kondisi bagaimanapun tetap harus kita jalani. Sampai di Masjidil Mukminun itu mereka sudah tahu karena mereka itu sudah pernah ikut pelatihannya di Samanta Krida. Ya, nah, tentang mereka itu alumni sehingga mereka saya datang ke sana itu ya dia sudah mengerti saya sudah mengerti yang diinginkan Pak Ustadz itu, makanya saya sediakan ayatnya 2 gitu ya. Terus mic-nya itu diberikan sur dia. Loh, enggak sama dari ayatnya gitu. Iya, karena saya sudah ngerti keinginannya. Kita siap ya, SOP-nya sudah bagus. Ya alhamdulillah. Ya kan itu terus kita gulirkan ya. Nah, ibu-ibu ya merayu tetangganya agar suaminya itu tetap menggerakkan sholat berjamaah di masjid. Meskipun sebagian masjid sekarang ini masih belum mau rapat, masih ada yang jarang, tidak apa-apa sesuai dengan istihadnya timbangane hanya masjid. Saya kira itu tetap lebih bagus ke masjid meskipun jarang-jarang daripada sholat di rumah. Gitu. Saya khawatirkan itu daripada nanti meninggalnya di rumah kan lebih bagus meninggalnya di masjid. Nah, kemudian wamima dirinya apa mukmin yang hakiki itu sholatnya berjamaah di masjid, wamima rozaqnahum yunfikun dan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka itu diinfakkan. Makanya ini sudah waktunya kita memang yang bakat kaya itu percepat untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena tidak semua orang itu bakat kaya. Sebagian cuma dengan tangannya itu ngono payu, opo itu payu. Ini sampai dedel-dedel tangannya nggak payu-payu gitu ya. Sebagian orang itu kan begitu gampangnya, kan nggak usah cekel HP, dedel-dedel duit 1 miliar gitu ya. Begitu. Kita HP sampai punya gitu ya. 100.000 gitu. Nah, maksud saya apa? Ya sudah yang bakat kaya itu jangan takut kaya. Karena kemudian karena mitos-mitos nanti lebu swargane kari dewi. Tidak masalah itu Bapak Ibu mau swarga kari dewi. Kalau kelasnya itu VIP, tidak masalah. Loh kenapa kok kari dewi? Karena dihitung tuh banyak. Bangun masjid 1.000, bangun pondok 500 gitu. Membiayai ini biaya itu kan hitungannya suwe, tapi api tok gitu. Itu pasti nanti sudahnya berkelas. Jadi jangan orang kemudian dulu ditakut-takuti itu ada enak itu kok repot. Ada seperti orang miskin aja gampang gitu. Ya gampang tapi dia gak tahu makan rawon, berdiri pecel deh. Swargo. Nah iya. Oh ini rawon, kadang nasi kebuli gitu. Nasi biryani. Angkringan terus itu. Harus ke kucing. Lega kepak cilok tireng. Wis kan ditok. Kenapa? Ya, dikatakan bahwa perjuangan itu membutuhkan dana yang besar. Makanya golek duit menurut saya itu nggak ada pensiun. Aku tak pensiun nggak sekarang. Wis suwe aku kerja, udah ada. Tua pun kalau sampai menghasilkan miliar, ya teruskan aja. Kenapa? Karena tua itu belum tentu sampean itu sehari sholat 100 rakaat. Tapi kalau sampai punya uang 1 miliar, lalu bikin pelatihan 5 kali sampai danai sendiri. Lalu orang-orang yang lulusan pelatihan itu setiap hari jamaah, oh itu sama bisa sholat 1.000 rakaat. Itu karena uang. Karena agama kita ini agama yang sumul, dari semua itu dinilai ibadah. Sehingga para sahabat itu terheran-heran ketika Nabi mengatakan, loh kamu itu loh melayani istrimu itu adalah sodako. Tapi maksudnya sodako sudah utok gitu ya. Sodako.
Jadi artinya apa? Ketika para suami itu rajin sedekah kepada istrinya, otomatis pasti tidak akan ada selingkuh-selingkuh dan kerusakan. Kalau kemudian para istri itu kemudian selalu merelakan kapanpun suaminya minta sedekah, gitu ya. Dalam kondisi apapun dia selalu menerima, maka itulah sebenarnya pintu kerusakan itu tertutup. Nah, kenapa kalau banyak selingkuh itu biasanya istrinya cerewet kurang melayani. Wes cerewet melayani. Dari duitnya sing akeh bisa. Nah, akhirnya dia cari yang lain. Cari yang lain, temannya di kantor yang di mana, yang setiap ketemu mesti wangi. Gitu. Lah ketemu di kantor, kan yang kantor tamu di KN wangi. Nah, kadang itu apa dijupuk no. Sepatu itu ditata no gitu. Padahal itu bojone. Akhirnya sesuaikan seakan gitu. Wah, udah jadi bojo kok ya iku enak. Itu nggak anak kantor. Oh, itu nggak juga yang kantor. Alhamdulillah. Tapi justru di pasar itu ada godaan. Nanti di pasar nanti. Makanya pada pertemuan yang lalu itu jadi itu kayaknya Pak Umar gitu kayaknya bakatnya nyambut gawe deh. Ya wes, tapi ya ojo nyambut gawe lalu ngaji ini gak teko sampe. Sudah semput itu. Kalau bisa buat cabang ini ya sudah teruskan aja maksimal. Karena nanti kita akan bisa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang yang tidak punya uang. Itu pasti berbeda. Itulah yang menjadikan keprihatinan fuqara muhajirin datang kepada Nabi. Nabi kami ini kan kepingin seperti ahli dusur, orang-orang yang kaya itu. Karena mereka itu sholat seperti sholatnya kami. Mereka itu puasa seperti puasa kami. Tapi mereka itu bisa bersedekah membiayai jihad sekian-sekian. Kami, bagaimana kami ini amalnya supaya bisa bersaing dengan mereka. Sehingga nanti kami itu ya di surganya itu seperti mereka. Nah, Nabi itu memang selalu mengembirakan. Sudah, kamu banyaklah sedekah. Tasbih, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah, baca takbir, baca tahlil, itu sedekah semua, maka nanti kamu akan bisa menyanyi mereka. Lalu kemudian dia senang dan gembira. Dia lakukan itu. Tapi orang-orang soge itu krungu. Maka yang kaya-kaya itu kemudian ikut melaksanakannya. Lalu datanglah fuqara muhajirin kepada Nabi. Nabi mereka orang-orang ahli dusur yang kaya-kaya ini juga melakukan apa yang kami lakukan. Bagaimana ini? Semenang ya kan? Jadi mereka itu kepingin bersaing dalam beramal di jalan Allah. Dan Nabi jawabannya yang terakhir. Dzalika fadlullah. Itulah kelebihan Allah yang diberikan liman yasha kepada orang yang dikehendaki. Karunia. Ya tadi itu. Jadi makanya kekuasaan dan kekayaan itu tidak boleh tabu. Muslim itu harus kaya dan berkuasa sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang ini bakatnya memang kekuasaan, ya rebut kekuasaan itu. Kenapa? Karena kalau saya punya kekuasaan, saya punya wali kota. Itu mungkin kalau saya bukan wali kota bisa bangun misalnya ya. Menggerakkan orang. Sholat berjamaah mungkin cuma beberapa ribu orang. Tapi kalau saya menjadi wali kota bisa tanda tangan bangun mungkin 1000 masjid. Tanda tangan membangun gerakan ini, gerakan ini, gerakan. Ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan ketika kita tidak berkuasa. Jadi ini penting sekali bagi kita semua karena memang ya dakwah ini membutuhkan modal yang sangat besar. Sehingga kenapa kita sering kalah? Karena kekuatan-kekuatan pemodal besar itu mereka gunakan untuk kezaliman. Mestinya kita harus punya kekuatan modal besar, kita gunakan untuk keadilan dan tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau memang kita bakat ya sudah teruskan aja di situ.
Sehingga setiap saya ketemu orang sudah bakat nyari uang tuh, mau pensiun gini. Sudah tidak perlu. Gitu. Yang penting kewajiban agama ibadah makhluk tetap dilaksanakan dengan baik. Lalu ditambah-tambah yang lain. Itu nanti bisa juga Anda menyalip orang yang selalu qiyamul lail, orang yang selalu sholat sunnah yang banyak, bisa menyalip. Jadi sangat penting bagi kita semua sebagai dasar supaya pemikiran-pemikiran yang kurang tepat itu kemudian bisa dilalui. Nah, orang-orang yang seperti itu, jadi hatinya memang sangat lembut, dekat kepada Allah, mudah bergetar, kemudian mereka bertawakal, kemudian ketika baca Quran imannya selalu bertambah, melihat ayat-ayat kauniyah yang di alam semesta imannya bertambah, sholatnya berjamaah, lalu banyak berinfak. Nah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah mukmin yang sebenarnya. Makanya mereka, kata Allah apa? Lahum darajatun. Mereka itu mempunyai derajat-derajat. Jadi pasti derajatnya ya tinggi, berbeda dengan yang punya perannya sedikit, derajatnya ya sedikit. Yang perannya besar, derajatnya besar. Yang perannya banyak, banyak. Nah, sama dengan kemudian ketika mereka bangun bisa bangun masjid, kemudian nanti dibangunkan rumah di surga, kan banyak orang tuh khawatir. Kalau kakian omah ya, swarga ya apa ta? Lah kan harus ngene eman. Sampai kontraknya lah kalau. Kan saya ada latihan itu kan, latihan apa? Sehari semalam sholatnya sunahnya 12 rakaat. Lek 12 rakaat sehari semalam kan dibangunkan surga. Lalu takon, nanti surga apa komen kakian ya? Jadi nggak perlu dipikir gitu ya. Nah, itu urusan surga nanti. Gitu. Yang penting alhamdulillah punya rumah banyak kan gitu. Kalau di sana dunia kesenangannya. Di samping itu apa? Dari derajat indah robihim, derajat di sisi Allah wa maghfirah, dan diberi ampunan, warizkum karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia gimana? Rezeki karim itu ya rezeki yang mulia di dunia ini dan rezeki yang mulia jika nanti di akhirat. Pasti sudah rezekinya mulia kalau orang melakukan itu semua. Sehingga semua yang dia dapatkan itu semua mengantarkan kepada kebahagiaan. Jadi ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi. Yang dikatakan orang beriman yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Lalu apa buktinya kalau mereka itu iman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak ragu-ragu? Maka dilanjutkan ayatnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lalu mereka itu berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman, lalu perang jihadnya harta ya Kak ketok, bondo awan ayo Kak ketok, unsur pejabatnya yo Kak teko gitu ya. Jadi panitia Kak datang gitu, terus Kak nyumbang Kak datang gitu. Misal, nah maka itu tidak ada bukti. Karena iman kepada Allah dan Rasulnya yang tidak ada keraguan itu harus ada bukti. Wajahadu bi awalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan itulah nanti kita yang kita siapkan menjadi bekal kita kalau kemudian nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini yang perlu kita siapkan sebanyak-banyaknya. Nah, ulaika humus shadiqun, makanya diakhiri dengan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang imannya baru benar karena ada bukti. Itu kan sama dengan kita mengatakan cinta. Seorang suami mengatakan cinta kepada istri.
Meskipun kadang-kadang istri juga suka dengan ungkapan-ungkapan yang romantis, perkataan cinta. Gitu. Aku cinta, aku senang, aku cinta, aku senang. Gitu ya. Nah, lalu itu berbulan-bulan begitu. Tetapi blonjo gak tahu metu. Sabar. Apa? Cinta tok sini, aku delok uang ini ya, tak tabur. Gitu ya. Gitu aja. Jadi tidak ada buktinya. Nah nanti makanya kemudian salah satu ujian-ujian dari Allah itu, kenapa sih diuji, kita diuji. Padahal kita sudah melakukan semua tadi dengan baik. Supaya Allah itu tahu ayat lamal mujahidin, siapa yang mujahid, yang sungguh-sungguh, dan siapa yang asobiri. Karena orang itu kalau belum ada ujian maka tidak bisa dibedakan mana yang lulus, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang lulus dan tidak. Maka dari situlah kemudian kita perlu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala khalaqal insan ini bi ahsani taqwim. Kata penutup ini, Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Lalu kemudian Allah memberikan manusia itu salah satu awan, 3 wadah, ya. Jadi kita semua diberi wadah 3 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Aniyatun litu'am wasyarab. Wa iya al-ma'idah, yaitu perut. Jadi kita ini diberi wadah untuk makan dan tempatnya makan dan minum, yaitu perut kita. Wa aniyatun lil ulum wal ma'arif, dan kemudian Allah memberikan kita wadah untuk ilmu pengetahuan. Apa itu wahya? Al-aql, akal. Kemudian yang ketiga, kita diberi wadah oleh Allah lil iman wa tauhid. Tempatnya iman, wadahnya iman dan tauhid, yaitu Al-Quran. Lalu apa? Wajah Allah Subhanahu kamalal insan bitakmili hadhihi salam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sempurnanya manusia itu ketika seseorang itu menyempurnakan 3 wadah. Maka pasti kita akan menjadi orang yang sempurna dan ideal dan di sisi Allah. Yang pertama apa? Fakamalul ula, sempurnanya wadah yang pertama tadi dengan cara apa? Biaklil halal thayyib, dengan memakan makanan yang halal dan thayyib. Maka maidahnya itu pasti akan sempurna sehat. Wa kamalusannya, lalu kemudian sempurnanya wadah yang kedua apa? Bima'rifati ulumil anbiya, mengetahui ilmunya para nabi. Ya, teorinya para nabi, ilmunya para nabi itu yang mengantarkan kita kepada kesuksesan yang sebenarnya. Sukses, bahagia, sekaligus selamat, ada jaminan pasti. Ada garansi kepastian. Tetapi tidak untuk manusia selain para nabi dan para rasul. Karena mereka para nabi dan para rasul itu ilmunya ada jaminan garansinya. Kemudian orang yang juga digaransi pasti selamat masuk surga. Al-Maksum. Dan inilah yang hari ini kaum muslimin itu menjadi rusak. Kenapa? Karena mereka lebih membanggakan ilmu-ilmu yang berasal dari orang-orang kafir, lalu kemudian meninggalkan ilmu warisannya para nabi dan para rasul. Dan yang terakhir, sempurnanya yang ketiga, al-qalb tadi apa? Bin nadhar bil ayatil kauniyah wal ayatis syar'iyah. Dengan kita banyak memperhatikan, melihat ayat-ayat yang tersebar di alam semesta ini yang merupakan bukti kehebatan kekuasaan Allah. Wal ayatis syar'iyah, dan ayat-ayat syar'i, yaitu hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang itu juga sebagai tanda, ya. Jadi tanda kehebatan, kesempurnaan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang
yang selalu menyempurnakan iman dan meningkatkan keimanan sehingga kita semua menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan seluruh keluarga kita semua dari api nerakanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah segera memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi mohon maaf kurang lebihnya. Ya. Karena saya kepingin jangannya itu panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.